Ya, halo, selamat pagi. Video ini adalah kompilasi video dari penanganan pasca panen sayuran daun yang dikoleksi atau dikerjakan oleh mahasiswa jurusan agronomi. Tujuan dari video ini adalah agar mahasiswa bisa mengenal tahapan-tahapan pasca panen sayuran daun di lapangan, mulai dari pemanenan sampai dengan pemasaran, dan beberapa kendala yang dihadapi selama penanganan pasca panen. Baik, selamat belajar. Lokasi tempat kami turun lapang berada di Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Pemanenan. Waktu panen pada daun bawang yaitu 80 hari. Ciri pada siap panen daun bawang yaitu batangnya sudah mulai membesar dan berwarna kuning. Untuk pemanenan ini dilakukan dengan cara mencabut daun bawang yang sudah siap panen dengan cara dilihat dari ciri-cirinya, yaitu batangnya sudah mulai membesar, dan jika sudah berwarna kuning artinya daun bawang sudah siap panen. Selanjutnya yaitu pasca panen. Untuk pasca panen daun bawang yaitu dipilih daun bawang yang kualitasnya bagus, yang terkena penyakit dibuang. Kemudian pasca panennya dilakukan dengan cara satu ikat daun bawang dimasukkan dan dipacking ke dalam plastik kemasan. Kemudian diantarkan untuk dijual ke agen pasar. Penyakit pada daun bawang biasanya dimakan oleh ulat daun dan ulat berayak. Ciri-cirinya yaitu daunnya bolong-bolong. Kemudian yang sudah terkena penyakit ini biasanya dibuang agar tidak menularkan ke daun bawang yang masih segar. Cara mengendalikannya yaitu dengan cara manual, yaitu dengan cara memungut ulat tersebut. Kesimpulan yang didapat dari hasil turun lapang yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, panen dilakukan dengan mencabut seluruh bagian tanaman atau rumpun tanaman. Kemudian dilakukan pembersihan terhadap tanah yang masih menempel pada daun bawang yang telah dipanen. Yang kedua, penurunan kualitas mutu secara fisik daun bawang yaitu adanya perubahan warna pada daun bawang. Ketiga, penyimpanan dan pengemasan dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran daun bawang untuk sampai ke konsumen. Pengamatan dilakukan di Jalan Tanjung Senang, Waikandis. Komoditas yang diamati penanganan pasca panennya yaitu adalah tanaman sawi. Kriteria tanaman sawi yang siap panen adalah berwarna hijau segar, tinggi, dan berumur sudah 1 bulan. Pemanenan dilakukan dengan cara memegang bagian pangkal sawi, kemudian dicabut. Bersihkan akar sawi dari sisa-sisa tanah yang menempel. Tanaman sawi yang telah dipanen dikumpulkan dalam satu tempat. Sawi tidak dikemas menggunakan plastik khusus, melainkan hanya menggunakan karet sebagai pengikat sawi. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan penjemuran tanaman sawi di bawah sinar matahari menggunakan kain atau karung, yang bertujuan agar tanaman sawi tidak layu saat dipasarkan. Hama dan penyakit. Hama yang menyerang pada tanaman sawi yaitu hama lalat penggorok daun. Untuk pengendaliannya menggunakan insektisida Fastak. Sedangkan penyakit yang menyerang pada tanaman sawi yaitu busuk. Untuk pengendaliannya membuang sawi yang busuk. Pemanenan dilakukan dengan mencabut sawi hingga ke akarnya. Selanjutnya dilakukan pensortiran pada bagian daun yang tidak diinginkan. Lalu diikat menggunakan karet, bisa juga menggunakan tali plastik atau dengan alat lain.
lalu dicuci dengan air sehingga sisa-sisa tanah hilang dan bersih. Contoh dari serangan OPT dan gulma pada tanaman sawi. Ini adalah daun berlubang karena dimakan oleh ulat gerayak. Berikut ini adalah gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sawi. Cara pendistribusian hasil panen sawi. Sawi yang telah diikat dengan karung kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk segera diangkut menuju pasar. Terdapat poin-poin dari wawancara dengan petani sawi. Yang pertama, panen sawi dilakukan saat sudah berumur 30-40 hasil setelah tanam dan dipanen pada sore hari. Yang kedua, penanganan pasca panen dilakukan dengan cara dicabut, dicuci dengan air bersih, lalu diikat. Yang ketiga, petani sawi tidak menggunakan pestisida untuk mengendalikan gulma atau OPT. Tanaman selada dipanen pada hari ke-20 setelah pindah tanam ketika daun selada sudah membesar. Biasanya masa panen untuk selada ketika sudah berusia 30-40 hari. Tetapi para petani biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga pemanenan dilakukan pada umur ke-20 hari setelah pindah tanam. Cara pemanenan dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan tangan, lalu dicabut dari permukaan tanah. Pencabutan dilakukan karena dapat memudahkan petani memilih mana tanaman selada yang bagus dan tidak, sehingga bagian tanaman yang tidak bagus bisa dibuang oleh para petani. Setelah dipanen, tanaman selada dicuci dengan air sumur yang berada di lahan sebelum diangkut ke para pembeli yang akan membeli tanaman selada. Hama ulat gerayak sering menyerang tanaman selada. Ulat gerayak memakan daun tanaman sampai daunnya berlubang, kemudian merobeknya atau memotongnya menjadi beberapa bagian. Ulat gerayak merupakan hama yang dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Para petani biasanya menggunakan furadan untuk mengendalikan ulat gerayak di tanaman selada. Untuk penyakit yang menyerang pada lahan jarang ditemui oleh para petani karena tanaman selada mendapatkan sinar matahari yang cukup, menjaga kelembaban tanah, dan diatur jarak tanamnya. Para petani menjual selada dengan per ikat dengan satu ikatnya yaitu 3 tangkai selada, atau satu ikatnya bisa mencapai 4 tangkai selada. Pengemasan dilakukan menggunakan karung untuk dibawa ke pasar. Biasanya para pembeli mendatangi rumah petani dengan menggunakan mobil pick-up atau dengan motor. Para petani biasanya menjual dengan cara menggantung selada dengan tali rapia supaya daun selada tidak terkontaminasi di sekitar penjualan. Kesimpulan wawancara dengan para petani yang pertama, tanaman selada jarang diserang oleh penyakit karena mendapatkan sinar matahari yang cukup, menjaga kelembaban tanah, dan diatur jarak tanamnya. Yang kedua, tanaman selada dipanen pada hari ke-20 hari setelah pindah tanam ketika daun selada sudah membesar. Dan yang terakhir, pemanenan dilakukan dengan cara pencabutan secara manual, dicuci dengan air, dan dikemas dengan karung yang akan dibawa oleh mobil atau motor.
Pengamatan dilakukan di Jalan Pulau Damar, Waikandis. Komoditas yang diamati penanganan pasca panennya adalah selada. Pemanenan dilakukan dengan mencabut semua bagian selada termasuk akar. Pada saat mencabut harus dilakukan secara hati-hati agar akar tidak putus dan tertinggal di dalam tanah. Sortasi dilakukan dengan cara memangkas bagian daun yang paling dekat dengan akar. Selada tidak dikemas dengan menggunakan plastik khusus, tetapi hanya diikat dengan tali bambu. Selada yang telah diikat kemudian dicuci. Tujuannya untuk menghilangkan sisa tanah yang masih menempel pada akar. Selada ditiriskan dan diletakkan di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari. Kemudian, selada dibawa pulang lalu di-stor ke pasar atau diambil langsung oleh tengkulak. Selada diangkut dengan menggunakan lori. Di pasar, selada dipajang dengan cara digantung. Proses pertama yang dilakukan yaitu pemanenan. Panen dilakukan pada umur 35 hari setelah semai, yang artinya 10 hari dilakukan untuk penyemaian dan 25 hari dilakukan untuk pembesaran. Penyakit yang sering menyerang tanaman pakcoy yaitu busuk batang. Pengendalian yang dilakukan pada sistem hidroponik yaitu dengan langsung memisahkan tanaman yang terkena penyakit dengan tanaman yang sehat. Kemudian, tanaman yang terkena penyakit tersebut dibuang, yang artinya tidak digunakan pestisida apapun pada sistem hidroponik yang kami survei pada tempat ini. Pemanenan dilakukan ketika tampilan fisik tanaman pakcoy sudah besar, dengan bobot minimal 50 gram per batang, tanaman sudah hijau, segar, dan juga dilihat setiap tanaman apakah terkena penyakit atau tidak. Jika tidak terkena penyakit, pemanenan akan dilakukan secara serentak, tetapi ketika ada tanaman yang terkena penyakit ataupun tanaman yang masih belum memenuhi syarat 50 gram per batang, dilakukan keesokan harinya atau maksimal 1 hari setelah pemanenan hari tersebut dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu sortasi. Sortasi adalah proses memilah produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sortasi pada tanaman pakcoy diawali dengan membuang bagian akar tanaman menggunakan gunting. Kemudian membuang daun yang rusak atau daun yang menguning. Setelah dilakukan penyortiran, akan dilakukan pembersihan. Pembersihan pada sayuran pakcoy bertujuan untuk menghilangkan kotoran fisik yang melekat pada sayuran pakcoy dan
memperbaiki penampakan atau penampilan sayuran pakcoy. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Pertama yang harus dilakukan adalah sealing atau dilakukan pengemasan kedap udara. Kemasan ini berisi pakcoy dengan bobot 200 gram per kemasan, sekitar 3-4 rumpun pakcoy. Setelah itu dipres agar kemasan kedap udara. Kemudian supaya rapih, karena pakcoy akan mengalami transpirasi dan respirasi yang tinggi apabila diletakkan di luar ruangan, maka diperlukan pengemasan yang kedap udara. Lalu setelah itu diberi label dan diletakkan di ruang pendingin atau kulkas dengan suhu yang rendah. Langkah yang terakhir adalah pengangkutan. Pengangkutan ini dilaksanakan ketika pengemasan sudah berakhir. Kemudian dalam waktu semalam setelah panen dan tentunya sudah dikemas, pakcoy siap dipasarkan. Yang sebelumnya dimasukkan ke dalam box untuk menjaga kelembapan dari pakcoy sendiri. Lalu siap diangkut menggunakan kendaraan ke tempat konsumen ataupun distributor yang menginginkan. Kangkung dipanen pada umur 22-25 hari setelah tanam. Dipanen secara manual menggunakan tangan. Dalam satu ikat berisi 20-30 batang kangkung. Kangkung diikat menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Setelah diikat, kangkung dicuci menggunakan air bersih dan mengalir. Tujuan dari pencucian kangkung yaitu menghilangkan kotor-kotoran yang menempel pada kangkung seperti tanah dan lain-lainnya. Terakhir, kangkung dipasarkan pada warung-warung terdekat di sekitar rumah petani dan dipasarkan menggunakan kendaraan sepeda motor. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah 1. Kangkung dipanen pada umur 22-25 hari setelah tanam. Kedua, dalam satu ikat berisi 25-30 batang. Ketiga, kangkung dicuci untuk menghilangkan kotoran. Keempat, kangkung dipasarkan di warung sekitar. Praktek ini dilakukan di Desa Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung. Ibu, ini panennya berapa hari, Bu, setelah tanam? Kali nanam 20 hari panen lah. Oh, 20 hari panen ya, Bu ya? 20 hari panen. Kalau nggak hujan, nggak panen malahan bacek. Biasanya kalau panen siang hari kayak gini atau pagi hari, Bu? Yang sore boleh. Oh. Ini kan langganan 50 bat sore. Oh iya, Bu. Ini nanti langsung dikasih ke konsumen langsung apa dikasih ke pasar gitu, Bu? Di kampung itu orang jualan di pasar. Oh. Kita nganter itu orang jualan. Oh iya, Bu. Nggak ke pasar udah lama. Seharinya berapa ikat, Bu? Apa? Udah maunya katanya 1 sikat. 1 sikat gini. Iya. Biasanya tahan berapa lama, Bu, kalau kangkung jabut ini dipenjual? Pagi besok masih tahan. Oh, masih tahan ya, Bu ya? Masih tahan hijau. Ini sampai besok pagi masih tahan. Oh iya. Masih tahan. Sampai berapa hari ya, Bu? Maksudnya kondisi segarnya itu 2 hari udah layu gitu ya? Udah. Oh, 2 hari. 2 hari sudah layu. Walaupun dikasih air lagi, diciprat-ciprat air juga enggak mau keras. Oh iya. Gitu. Berarti kalau kangkung ini nggak terlalu lama ya, Bu ya? Jadi langsung dijual habis gitu ya, Bu? Iya, langsung dijual langsung sananya habis gitu. Cara panen tanaman kangkung cukup mudah, hanya dengan mencabut beberapa batang kangkung yang kemudian diikat. Dari bambu ya, Bu? Batang kangkung kemudian diikat dengan ikatan bambu yang dibuat. Setelah dipanen, kangkung dicuci agar sisa tanah di akar hilang. Kemudian setelah dicuci,
tanaman kangkung tersebut diletakkan di alas karung kemudian digulung agar tujuannya untuk mempertahankan kesegaran sampai ke tangan penjual. Kesimpulan 1. Tanaman kangkung setelah dipanen dicuci agar sisa tanah di akar hilang dan agar tidak ada bakteri penyebab busuk. Yang kedua, tanaman kangkung hanya memiliki waktu penyimpanan yang singkat dan mudah rusak sehingga perlu dilakukan pasca panen untuk menjaga kesegaran seperti membungkus plastik atau karung.